Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai studi kasus manajemen kas PT Mora Telematika Indonesia Tbk tahun 2022 sampai 2023 yang disusun oleh Fajar Ayuningrum, Karila Nurdianti, Najwa Nindita, Nur Samsi Istiqomah, dan Doni Ratua Nainggolan. Pengertian arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu, atau dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan perusahaan akan kas tersebut. Selanjutnya digunakan untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa mendatang dan menilai prospek arus kas bersih perusahaan serta menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Tujuan laporan arus kas yaitu tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama suatu periode, untuk menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Manfaat laporan arus kas. 1. Lebih mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan. 2. Menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat. 3. Melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. 4. Memberikan keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Selanjutnya ada pengertian kas kecil atau petty cash. Kas kecil adalah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek. Dana kas kecil memiliki fungsi yang sangat penting bagi perusahaan untuk menunjang kelancaran aktivitas dari perusahaan. Karena setiap pengeluaran yang relatif kecil tidak efektif jika dilakukan dengan menggunakan cek, disebabkan penarikan cek membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi, dengan adanya dana kas kecil, semua pengeluaran tersebut dapat dilakukan dengan segera. Pengeluaran yang termasuk dalam dana kas kecil itu sifatnya pengeluaran rutin. Selanjutnya ada tujuan penggunaan petty cash. Petty cash digunakan untuk pengeluaran sehari-hari yang terjadi seperti pembelian kantor kecil, transportasi, biaya kecil untuk rapat, dan lain sebagainya. Ini membantu menghindari biaya administratif yang tinggi untuk transaksi-transaksi kecil. Selanjutnya ada pengertian cash flow. Cash flow adalah uang yang masuk dan keluar dari sebuah perusahaan atau entitas selama periode waktu tertentu. Ini mencerminkan keadaan arus kas bersih, yaitu perbedaan antara penerimaan kas, pemasukan, dan pengeluaran kas atau pengeluaran. Dalam suatu periode tertentu, secara umum, cash flow mengindikasikan seberapa baik sebuah entitas menghasilkan kas dari operasi sehari-hari dan bagaimana kas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pendanaan. Jenis aliran cash flow. Yang pertama ada cash inflow. Cash inflow adalah aliran arus kas di mana berisi tentang semua transaksi yang memberikan pemasukan terhadap perusahaan. Adanya transaksi yang masuk ke perusahaan, maka modal perusahaan bisa bertambah, sehingga pertumbuhan perusahaan bisa juga terus mengalami peningkatan. Contohnya seperti penagihan piutang, penjualan barang atau jasa. Selanjutnya ada cash outflow.
Cash outflow adalah aliran arus kas yang isinya berbagai macam transaksi yang bisa memunculkan beban pengeluaran kas perusahaan. Adanya transaksi pengeluaran ini bertujuan untuk mempertahankan perusahaan, contohnya adanya pembelian aktiva tetap, pengeluaran biaya gaji karyawan. Jenis aktivitas dalam cash flow. Aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas operasi adalah laporan arus kas atau cash flow yang mengacu pada kas yang benar-benar berasal dari kegiatan bisnis perusahaan. Pada aktivitas ini, laporan arus kas hanya melibatkan atau memasukkan laba bersih saja. Fungsi dari adanya aktivitas operasi yaitu mempertahankan perkembangan sebuah bisnis perusahaan. Aktivitas pendanaan atau financing activities. Aktivitas pendanaan adalah laporan atau aktivitas cash flow yang dihasilkan dari penambahan modal perusahaan. Pada dasarnya, aktivitas pendanaan ini mengacu pada arus kas yang bergerak antara perusahaan dengan pemilik, investor, dan krediturnya. Dapat dikatakan bahwa aktivitas pendanaan ini merupakan arus kas bersih yang digunakan untuk membiayai sebuah perusahaan seperti ekuitas, dividen, dan pembayaran hutang. Pembahasan dan hasil. PT Mora Telematika Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2000 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Moratelindo merupakan anggota dari Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia. Sistem penghasilan yang didapatkan berupa komisi dari persentase penjualan. Hasil penelitian dan pembagian kas merupakan bagian terpenting pada laporan keuangan karena perannya paling banyak pada transaksi operasional perusahaan. Setiap transaksi yang terjadi bentuknya relatif kecil dan tidak efektif. Jika harus dibuatkan cek, maka dapat dilakukan dari kas kecil yang telah disediakan. Begitu juga dengan PT Mora Telematika Indonesia, TBK merupakan perusahaan ini menyediakan anggaran kas kecil untuk membayar transaksi atau pengeluaran yang sifatnya kecil. Metode pencatatan kas terdiri dari dua metode, yaitu metode dana tetap impress fund dan metode fluktuasi atau fluctuation system. PT Mora Telematika Indonesia Tbk menggunakan metode impress dalam pencatatan kas kecil pada laporan keuangan, yaitu melakukan pencatatan setiap terjadi pengeluaran. Pengeluaran yang biasa dibayar dengan menggunakan dana kas kecil, seperti pembayaran, biaya, instalasi, dan biaya jasa, dan lain-lain. Namun pembentukan kas kecil pada PT Mora Telematika Indonesia Tbk ada beberapa akun pada jurnal yang penulisannya kurang sesuai dengan metode pencatatan impress. Dengan adanya penelitian ini, peneliti menginginkan adanya pembenahan dalam pencatatan kas kecil, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan rekap dan laporan keuangan bulanan maupun tahunan. Adapun anggaran dana yang disediakan oleh PT Mora Telematika Indonesia Tbk untuk membentukkan dana kas kecil maksimal 20 juta rupiah. Pencatatan jurnal yang dilakukan oleh admin adalah sebagai berikut. Data yang diambil ialah data tahun 2022 sampai dengan 2023 sebagai berikut. Berikut adalah contoh pencatatan dana kas kecil di PT Mora Telematika Indonesia Tbk dengan menggunakan metode impress, atau yang dimana metode impress itu ialah sistem dana tetap, yang dimana di sini kami lampirkan ialah data 2022 awal dan akhir dan data 2023 awal dan akhir. Tabel ini terdiri dari tanggal, nama gedung atau lokasi, lalu jenis biaya, keterangan, nama pelanggan, pos dan cost center itu udah dari kode sistem PT tersebut, dan tabel debit dan juga kredit. Lalu di sampingnya ada kolom cek untuk melihat data sisa dana yang sudah keluar dari kas kecil, yang dimana di sini dari total semua pengajuan di tanggal 31 Januari 2022 dengan nama customer
Yang pertama itu ada ITS Tower, dan jenis biayanya itu instalasi akses dengan keterangannya instalasi baru, dan di sini dengan nama pelanggan ANCO. Lalu kita kasih pos itu COGS order dan call centernya 20010, dikarenakan di sini instalasi baru maka menggunakan call center 20010. Lalu di sini membutuhkan biaya 1 juta, yang dimana 20 juta dikreditkan dengan 1 juta, lalu sisa 19 juta seperti di saldo cek di samping. Lalu untuk customer yang kedua di sini ada Menara 165, dan di sini jenis biayanya juga sama, biaya instalasi akses. Namun di sini keterangannya itu maintenance dengan customer PT Esri Indonesia. Posnya sama, masih COGS order. Lalu yang membedakan itu di cost centernya. Karena ini maintenance, jadi cost centernya itu menggunakan 500 dengan membutuhkan biaya 1.500.000, lalu sisa saldo PT Cash tersebut yaitu 17.500.000. Selanjutnya di customer ketiga juga sama. Untuk gedungnya itu nama gedungnya Agro Plaza, dan jenis biayanya masih sama, biaya instalasi akses. Lalu di sini keterangannya instalasi baru dan customernya Building Management Agro Plaza. Lalu cost centernya 20010 dan debitnya 2 juta kreditnya 2 juta atau membutuhkan dana 2 juta. Lalu di sini sama dengan customer lainnya. Dan di sini ada yang membedakan lagi, yaitu di nomor 8 di tanggal 31 Januari 2022 dengan lokasi itu di Jakarta Utara, yang dimana jenis biayanya ini biaya ormas atau biaya pengamanan di lapangan, dan keterangannya itu maintenance karena berhubungan dengan orang langsung, tidak dengan vendor atau building management. Lalu di sini kita pelanggannya itu tetap sama, nama customer dan cost centernya itu 50500 dan membutuhkan biaya 250.000. Lalu di sini terakhir yaitu di cek terakhir itu sisa saldo yang keluar dari dana PT Cash itu senilai 8.750.000. Lalu sisa saldo itu kita taruh di debit dengan total 11.250.000 ditambahkan dengan 8.750.000, maka saldo akan sama seperti saldo awal 20, yaitu senilai 20 juta rupiah. Berikut adalah data sampel yang dilampirkan. Jumlah dana akan tetap sama dan menetap di setiap perhitungan bulanan ataupun tahunan dikarenakan menggunakan metode impres. Di sini data yang dilampirkan itu ada Desember 2022, lalu Januari 2023 dan sampai Oktober Desember 2023. Dana tersebut akan selalu sama, memiliki nilai akhir yang sama, yaitu di mana 20 juta dikarenakan menggunakan pencatatan metode impres. Kesimpulan berdasarkan pada hasil pembahasan dari penelitian yang sudah dilaksanakan di PT Mora Telematika Indonesia Tbk, maka diambil kesimpulan bahwa kas kecil yang dibuat oleh perusahaan dikhususkan untuk membayar berbagai pengeluaran yang sifatnya kecil dan tidak efektif jika dibayarkan menggunakan cek, serta pengeluaran atau pembayaran dana kas kecil dibuatkan ataupun dicatat jurnal sesudah uang dikeluarkan. Metode pencatatan yang dipergunakan pada pekerjaan kas kecil oleh PT Mora Telematika Indonesia Tbk menggunakan metode impres, yang mana saldo rekening tetap dan pengisian kembali pada saldo tidak akan berubah. Saran dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penelitian memberikan saran agar pengisian kas kecil sebaiknya perusahaan menentukan jumlah dana sesuai dengan kebutuhan. Dalam pencatatan pada jurnal sebaiknya sesuai dengan teori, kaidah,
yang sudah ditetapkan sehingga akan lebih mudah dalam melakukan rekap pembuatan laporan keuangan bulanan ataupun tahunan.